Hai guys, saya Ricardo dari tamclubview.com dan ini adalah video tutorial seri PHP. Ya, pada video sebelumnya kita sudah mengetahui apa itu fungsi, bagaimana membuat fungsi, dan bagaimana menggunakannya. Sekarang kita akan membahas tentang fungsi internal PHP atau fungsi yang telah disediakan oleh PHP. Ya, PHP juga menyediakan banyak sekali fungsi yang siap pakai untuk dapat kita gunakan dalam membangun sebuah program. Daftar lengkap fungsi yang telah disediakan oleh PHP bisa kita lihat pada laman resminya php.net/manual/in/fungref.php. Ya, di sini ada banyak sekali kategori yang di dalamnya terdapat banyak fungsi PHP. Ada kategori mengenai perilaku PHP, audio, database, date, image, mail, dan masih banyak lagi yang lainnya. Oke, sekarang kita coba pada kategori date atau tanggal. Kita pilih date/time ini. Ya, bila kamu melihat ada tanda titik 2, ini adalah kelas dari time atau waktu. Kamu akan mempelajarinya nanti pada bagian object oriented program. Untuk saat ini kita masih mempelajari tentang function pada PHP. Jadi kita bisa pindah dulu ke bagian date/time function ini. Ya, ini adalah daftar function atau fungsi mengenai waktu yang telah disediakan oleh PHP. Misalnya, kita coba fungsi date. Ya, di sini ada beberapa informasi mengenai penggunaan fungsi date. Pada bagian description-nya, di sini diberitahukan bahwa fungsi date membutuhkan parameter variabel dengan nilai string dan proses fungsinya akan menghasilkan string. Nah, di sini ada tanda buka tutup kurung siku dan tanda koma yang menandakan adanya parameter tambahan yang bersifat opsional. Jadi bila kita tidak ingin menggunakan parameter kedua ini, ya tidak ada masalah. Parameter kedua ini adalah nilai integer yang dihasilkan dari fungsi time. Ya, untuk saat ini kita tidak perlu membahas tentang parameter kedua ini. Oke, bila kita baca lagi di bawahnya, di sini dikatakan bahwa parameter pertama, yaitu variabel stringnya, harus mengikuti dari format string yang telah disediakan. Jadi di sini kita tidak boleh sembarangan menggunakan karakter pada string sebagai parameternya. Ya, di sini ada informasi dari format karakter yang telah disediakan berdasarkan hari, minggu, bulan, tahun, dan lain sebagainya. Jadi kita harus menggunakan karakter-karakter yang sudah ditentukan ini pada string sebagai parameternya. Oke, untuk penggunaannya kita lihat ke bawah. Ya, di sini ada beberapa contoh penggunaan fungsi date. Ini adalah fungsi date-nya dan parameternya adalah string, di mana karakter yang digunakan sesuai dengan format karakter yang telah kita lihat sebelumnya. Bila kita coba salah satu contoh ini, misalnya kita copy contoh terakhir ini dan kita pastekan ke file PHP kita. Nah, ada yang perlu diingat di sini bahwa semua fungsi yang telah disediakan oleh PHP menggunakan return value. Ya, kita sudah membahas tentang return value pada video sebelumnya. Jadi di sini kita tambahkan perintah echo sebelum fungsinya untuk melihat hasilnya di browser. Oke, bila kita coba save filenya dan refresh, ya pada halaman browser sudah ada beberapa angka dengan format tanggal dan jam. Ya, ini adalah string yang dihasilkan oleh fungsi date yang telah kita gunakan. Jadi untuk menghasilkan format tanggal dan jam seperti ini, pada parameternya kita gunakan karakter Y besar, M kecil, dan D kecil yang dipisahkan oleh karakter minus untuk menghasilkan tanggal. Dan kita gunakan karakter H besar, I kecil, dan S kecil yang dipisahkan oleh karakter titik 2 untuk menghasilkan jam. Ya, untuk pemisahnya kita bisa gantikan dengan karakter yang lain. Misalnya pada tanggalnya kita gunakan pemisah dengan karakter garis miring. Dan bila kita coba save dan refresh, ya sekarang format pada tanggalnya dipisahkan dengan garis miring. Ya, kamu bisa mencobanya dengan karakter yang lain di sana sesuai dengan selera kamu, guys. Oke, jadi kesimpulannya, bila kita ingin menggunakan fungsi yang telah disediakan oleh PHP, terlebih dahulu kita lihat fungsinya pada laman resminya php.net/manual/in/fungref.php. Lihat fungsinya, baca deskripsinya, dan lihat juga contoh penggunaan fungsinya. Oke, pada video berikutnya kita akan membahas tentang array pada PHP. Ya, sampai di sini dulu pembahasan kita. Bila ada pertanyaan,
Email kita di berbagi@tamclubfeed.com. Jauhi narkoba, jauhi korupsi, dan tetap berkarya guys. See you.